Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kami di sini akan menjelaskan tentang karakteristik, strategi, dan petunjuk penerapan inovasi pendidikan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fatma Dwi Nurbaiti, Sri Wahyu Susilawati, Imelda Dastania Pradani. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang karakteristik, strategi, dan petunjuk penerapan inovasi pendidikan. Sebelumnya, harus kita ketahui bahwa inovasi pendidikan adalah sebuah usaha untuk mengadakan suatu perubahan dengan tujuan untuk memperoleh hal yang lebih baik dalam bidang pendidikan. Inovasi pendidikan dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah kependidikan. Dalam konteks pendidikan, inovasi dapat berjalan dengan baik dan akan menghasilkan suatu hal yang positif jika para praktisi pendidikan memahami karakteristik dari inovasi pendidikan. Karena karakteristik inovasi pendidikan merupakan sifat, ciri, atau karakter yang melekat pada diri inovasi pendidikan itu sendiri. Kemudian pada bab yang pertama, yaitu tentang karakteristik inovasi pendidikan. Menurut Rogers, karakteristik inovasi pendidikan dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan suatu inovasi yang dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, keunggulan relatif. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, faktor status sosial, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Pada keunggulan relatif ini, semakin menguntungkan bagi penerima, maka semakin cepat tersebarnya inovasi. Yang kedua yaitu compatible atau compatibility, yang artinya tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. Yang ketiga, kompleksitas, yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar, sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya. Yang keempat, triabilitas. Triabilitas adalah suatu tingkat di mana suatu inovasi dapat dicoba atau tidaknya oleh penerima. Suatu inovasi yang dapat dicoba akan cepat diterima oleh masyarakat daripada inovasi yang tidak dapat dicoba terlebih dahulu. Yang kelima, observability atau dapat diamati, yaitu mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat. Begitupun sebaliknya, inovasi yang sukar diamati hasilnya maka akan lama diterima oleh masyarakat. Dari kelima karakteristik tersebut, Zalcman berpendapat bahwa cepat lambatnya penerimaan inovasi dipengaruhi oleh atribut inovasi itu sendiri, yang meliputi pembiayaan, balik modal, efisiensi, resiko dan ketidakpastian, mudah dikomunikasikan, kompabilitas, kompleksitas, dan lain sebagainya. Dan dari 5 karakteristik tersebut
dapat disimpulkan bahwa segala hal yang mudah dimengerti dan digunakan oleh masyarakat akan lebih mudah diterima daripada suatu hal yang sulit dipahami atau dimengerti oleh masyarakat. Strategi inovasi pendidikan. Macam strategi inovasi pendidikan. Yang pertama, strategi fasilitatif. Yang kedua, strategi pendidikan. Yang ketiga, strategi bujukan. Dan yang keempat, strategi paksaan. Strategi fasilitatif merupakan pelaksanaan program perubahan sosial yang di dalamnya mengutamakan penyediaan fasilitas. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan strategi fasilitatif. A. Strategi fasilitatif dapat digunakan dengan tepat jika sasaran perubahan atau klien mengenal masalah yang dihadapi, merasa perlu adanya perubahan, bersedia menerima bantuan dari luar dirinya, memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam merubah atau memperbaiki dirinya. B. Sebaiknya strategi fasilitatif dilaksanakan dengan disertai program menimbulkan kesadaran pada klien atas tersedianya fasilitas atau tenaga bantuan yang diperlukan. C. Strategi fasilitas tepat juga digunakan sebagai kompensasi motivasi yang rendah terhadap usaha perubahan sosial. Menyediakan berbagai fasilitas akan sangat bermanfaat bagi usaha perbaikan sosial jika klien menghendaki berbagai macam kebutuhan untuk memenuhi tuntutan perubahan sesuai yang diharapkan. Penggunaan strategi fasilitatif dapat juga dengan cara menciptakan peran yang baru dalam masyarakat jika terjadi peran yang sudah ada di masyarakat tidak sesuai dengan penggunaan fasilitas yang diperlukan. F. Usaha perubahan dengan menyediakan berbagai fasilitas akan lebih lancar pelaksanaannya jika pusat kegiatan organisasi pelaksana perubahan sosial berada di lokasi tempat tinggal sasaran atau klien. G. Strategi fasilitatif dengan menyediakan dana serta tenaga akan sangat diperlukan jika klien tidak dapat melanjutkan usaha perubahan sosial karena kekurangan sumber dana dan tenaga. H. Perbedaan subbagian dalam klien akan menyebabkan perbedaan fasilitas yang diperlukan untuk penekanan perubahan tertentu pada waktu tertentu. I. Strategi fasilitatif kurang efektif jika digunakan pada kondisi sasaran perubahan yang sangat kurang untuk menentang adanya perubahan sosial. Perubahan diharapkan berjalan dengan cepat serta tidak adanya sikap terbuka dari klien untuk menerima kebutuhan. Strategi pendidikan. Inovasi pendidikan dengan menggunakan strategi pendidikan itu sama saja mengadakan suatu perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta dengan maksud orang akan menggunakan fakta atau informasi itu untuk melakukan tindakan yang ingin dilakukan. Agar penggunaan strategi pendidikan dapat berlangsung secara efektif, perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. 1. Strategi pendidikan akan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat. Apabila sasaran pendidikan belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh klien terhadap perubahan yang diharapkan. 2. Strategi pendidikan untuk melaksanakan program perubahan akan efektif jika digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai. Disertai dengan keterlibatan berbagai pihak, misalnya dengan adanya sumbangan dana, donatur, serta berbagai penunjang lainnya. Digunakan untuk menjaga agar klien tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya. Ketiga, strategi pendidikan akan kurang efektif jika tidak tersedia sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan. Digunakan dengan tanpa dilengkapi strategi yang lain.
Strategi bujukan, artinya untuk mencapai perubahan tujuan sosial dengan cara membujuk atau merayu sasaran perubahan atau klien agar mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Untuk berhasilnya penggunaan strategi bujukan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Strategi bujukan tepat digunakan bila klien tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial, berada pada tahap evaluasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial, diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kejadian atau program yang lain. 2. Strategi bujukan tepat digunakan jika masalah dianggap kurang penting atau jika pemecahan masalah kurang efektif. Pelaksana program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien. Sebenarnya perubahan sosial sangat bermanfaat tetapi menganggap mengandung suatu resiko yang dapat menimbulkan perpecahan. Strategi paksaan, artinya dengan cara memaksa klien untuk mencapai tujuan perubahan di mana tergantung pada hubungan kontrol antara pelaksana perubahan dengan klien. Penggunaan strategi paksaan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Strategi paksaan dapat digunakan apabila partisipasi klien terhadap proses perubahan sosial rendah dan tidak mau meningkatkan partisipasinya. 2. Strategi paksaan juga tepat digunakan apabila klien tidak merasa perlu untuk berubah atau tidak menyadari perlunya perubahan sosial. 3. Strategi paksaan juga tepat dipakai untuk menghadapi usaha penolakan terhadap perubahan sosial atau untuk cepat mengadakan perubahan sosial. Pada subbab yang ketiga ialah petunjuk penerapan inovasi pendidikan pada suatu sekolah. Dapat diuraikan sebagai berikut. A. Buatlah rumusan yang jelas tentang inovasi yang akan diterapkan. Misalnya, 1. Bagaimana cara mengembangkan pembagian tugas Dewan Guru dalam menunjang kelancaran program sekolah. 2. Bagaimana cara mengusahakan lebih produktif lagi dalam hal mendaya gunakan waktu, uang, fasilitas, personal, dan berbagai macam sumber yang lain. B. Gunakan metode yang memberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha merubah pribadi maupun sekolah. Sebenarnya, inovasi di sekolah dengan mudah diterapkan jika para kepala sekolah, guru, siswa, dan warga sekolah lainnya mau untuk melakukan inovasi yang diharapkan. Berikut ini akan diuraikan tentang bagaimana guru dan kepala sekolah yang akan mengadakan pembaruan atau menerapkan inovasi. 1. Tujuan diadakannya inovasi perlu dimengerti dan diterima oleh guru, siswa, serta orang tua dan juga masyarakat. 2. Motivasi positif harus digunakan untuk memberi rangsangan agar mau menerima inovasi. 3. Harus diusahakan agar individu berpartisipasi dalam mengambil keputusan inovasi. 4. Perlu direncanakan tentang evaluasi keberhasilan program inovasi. C. Gunakan berbagai macam alternatif pilihan atau option untuk mempermudah penerapan inovasi. Hal ini dikemukakan berdasarkan pemikiran bahwa yang menerapkan inovasi baik guru maupun siswa memiliki perbedaan individual. Misalnya, inovasi kurikulum akan mudah diterapkan jika memberikan berbagai alternatif tentang pemilihan mata pelajaran. Ada yang wajib, ada yang pilihan. D. Gunakan data atau informasi yang sudah ada untuk bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan dan penerapan inovasi. Sebelum memulai perumusan ide inovasi, perlu diketahui dulu dengan berdasarkan data yang akurat tentang situasi dan kondisi yang ada di sekolah. Kemudian mencoba mencari masalah apa yang sebenarnya dihadapi sekolah itu. Demikian pula untuk melancarkan pelaksanaan inovasi, perlu menggunakan data hasil penelitian dan informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. E. Gunakan tambahan data untuk mempermudah fasilitas terjadinya penerapan inovasi. Perubahan inovasi di sekolah memerlukan perspektif yang sangat luas. Berbagai data dari berbagai bidang dan sudut pandang perlu didaya gunakan. Misalnya, untuk mengadakan perubahan tentang cara belajar siswa perlu diketahui
Data-data yang bisa diperlukan dalam penerapan inovasi di sekolah antara lain: 1. Pemahaman dan partisipasi individu terhadap program yang ada, pengertian tentang program yang baru. 2. Analisis kemudahan dan kesukaran untuk mencapai tujuan. 3. Penilaian terhadap bahan media instruksional yang diproduksi sekolah. 4. Perubahan isi kurikulum dan organisasi kurikulum. F. Gunakan kemanfaatan dari pengalaman sekolah atau lembaga yang lain. 1. Sediakan pilihan atau option. 2. Mengembangkan material. 3. Membuat tempat belajar yang lebih baik dalam gedung yang ada. 4. Ditingkatkan penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar. 5. Diadakan penilaian program penerapan inovasi. 6. Diadakan penilaian dan pelaporan hasil belajar siswa. G. Dunia buatlah secara positif untuk mendapatkan kepercayaan pendidikan. Pimpinan pendidikan harus melakukan langkah atau mensukseskan usahanya, yaitu kepala sekolah harus benar-benar memahami apa yang perlu dilakukan untuk perbaikan sekolahnya. Kepala sekolah harus menghayati kenyataan bahwa inovasi memang perlu diadakan. Kepala sekolah harus yakin bahwa memang sekolah ini tepat untuk menerapkan inovasi. H. Menerima tanggung jawab pribadi. Kepala sekolah, guru, dan siswa akan menjumpai tantangan yang sangat kompleks pada tingkat di mana mereka bekerja atau belajar. Tujuannya ialah bukan untuk menciptakan kesukaran dalam hidup, namun tujuan yang hendaknya dikejar ialah mencapai kepuasan yang diperoleh karena telah berbuat sesuatu yang sifatnya konstruktif untuk membantu membangun dunia di masa kini dan masa yang akan datang. I. Usahakan adanya perorganisasian kegiatan yang memungkinkan terjadinya kepemimpinan yang efektif. Problem yang dihadapi oleh kepala sekolah sangat kompleks, baik dari pemerintah berupa instruksi atau peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan, dari organisasi guru berupa saran perbaikan, dari kelompok masyarakat atau persatuan orang tua siswa berupa permintaan peningkatan kualitas hasil pendidikan di sekolah, atau mungkin juga dari berbagai yayasan pendidikan. Agar kepala sekolah dapat melaksanakan program inovasi dengan efektif dalam menghadapi berbagai macam tantangan, perlu digunakan sistem pengorganisasian yang tepat. Setiap orang yang bekerja di sekolah melakukan tugasnya sesuai dengan minat dan kemampuannya untuk mengembangkan karirnya.